Hey yo guys, kembali lagi di channel VW Kristandio. Di video kali ini kita akan membahas tentang era film suara dan realisme dalam sinema, yaitu neorealisme Italia dan realisme klasik Hollywood. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya teman-teman like, subscribe, dan jangan lupa klik lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa juga buat komen dan share, karena dengan komen dan share channel ini bisa berkembang dengan baik. Oke, gak pakai lama lagi, kita langsung bahas nih. Markibas, mari kita bahas. Awalnya, film itu cuma berupa gambar bergerak tanpa suara, yang kita kenal sebagai film bisu. Penonton hanya bisa merasakan alur cerita lewat ekspresi aktor, teks intertitle, dan iringan musik live di bioskop. Tapi, perubahan besar terjadi pada tahun 1927 dengan film The Jazz Singer karya Alan Crosland. Film ini dikenal sebagai film panjang pertama yang menggunakan dialog sinkron lewat teknologi Vitaphone. Nah, sejak saat itu, dunia perfilman mengalami revolusi. Perkembangan teknologi suara membuat film lebih hidup, lebih emosional, dan tentu saja lebih realistis. Penonton jadi bisa mendengar percakapan, musik asli, bahkan efek suara yang bikin pengalaman penonton semakin imersif. Tahun 1930-an sampai 1940-an disebut sebagai masa Golden Age of Hollywood, di mana studio besar kayak Warner Bros, MGM, Paramount, dan lainnya mulai serius menggarap film bersuara dengan berbagai genre. Jadi, bisa dibilang kehadiran film suara adalah titik balik sejarah sinema modern. Oke, sekarang kita masuk ke topik besar pertama, yaitu neorealisme Italia. Neorealisme lahir setelah Perang Dunia Kedua, sekitar pertengahan 1940-an. Pada masa itu, Italia hancur karena perang. Kondisi masyarakatnya semakin miskin, penuh kesulitan, dan sangat jauh dari kehidupan glamour. Nah, kondisi inilah yang mendorong para sineas Italia buat bikin film yang benar-benar menggambarkan kenyataan hidup di Italia. Beberapa tokoh penting dalam gerakan ini adalah Vittorio De Sica dengan film Bicycle Thieves tahun 1948, Lucio Visconti, dan Roberto Rossellini. Karakteristik neorealisme Italia yaitu antara lain menggunakan aktor non-profesional, jadi benar-benar orang biasa. Kemudian lokasi syuting di jalanan, bukan di studio. Kemudian cerita sederhana, biasanya tentang perjuangan sehari-hari orang miskin. Dan yang terakhir, bergaya dokumenter apa adanya tanpa banyak manipulasi teknis. Dampaknya, neorealisme Italia punya pengaruh besar banget, nggak cuma di Eropa, tapi juga di dunia. Gerakan ini ngasih inspirasi buat sutradara Prancis di era French New Wave, bahkan juga mempengaruhi gaya realistis di Hollywood. Yang jelas, neorealisme mengajarkan bahwa film itu bukan cuma hiburan, tapi juga cermin kehidupan nyata. Kalau neorealisme Italia fokus pada kenyataan sosial, realisme klasik Hollywood punya ciri khas yang berbeda. Hollywood sejak era film bisu sudah mengembangkan gaya bercerita yang disebut classical Hollywood style. Nah, gaya ini semakin matang pas masuk ke era film suara. Dan apa sih ciri realisme klasik Hollywood itu?
Yang pertama adalah ciri fokus pada tokoh utama biasanya punya tujuan jelas. 2. Plot disusun dengan alur sebab akibat yang logis, jadi mudah dipahami penonton. Yang ketiga, waktu dan ruang di film digambarkan seolah-olah nyata, meski dibuat di studio. Kemudian editing dipakai biar alurnya mulus, dikenal dengan continuity editing atau Hollywood Continuity System. Dan yang terakhir, gaya visualnya cenderung tak terlihat. Penonton gak sadar kalau itu hasil teknik kamera yang rumit. Era Golden Age of Hollywood tahun 1930-an sampai 1950-an menjadi masa kejayaan realisme klasik ini. Film-film besar dari berbagai genre muncul seperti drama, komedi, film noir, western, sampai musikal. Studio besar memonopoli produksi, distribusi, dan eksibisi sehingga film Amerika mendominasi pasar global. Jadi, kalau neorealisme Italia menunjukkan realitas yang keras, realisme klasik Hollywood lebih menekankan pada cerita yang rapi, terstruktur, dan mudah diikuti penonton di seluruh dunia. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa era film suara membawa perubahan besar dalam dunia sinema. Dari sinilah muncul dua bentuk realisme yang sangat berpengaruh, yaitu neorealisme Italia yang menyorot kehidupan nyata masyarakat, dan realisme klasik Hollywood yang mengutamakan struktur cerita dan gaya bercerita universal. Keduanya sama-sama punya peran penting dalam membentuk wajah perfilman modern. Oke guys, sekian pembahasan kita kali ini. Kalau menurut kalian menarik, jangan lupa untuk klik like, comment, share, dan pastinya subscribe channel VW Kristandio biar makin berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya, dan seperti biasa, terima kasih.